Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada orang kafir yang ada di sekitaran Ka'bah. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu adalah khitabnya. Khitab ini audiens yang Allah akan panggil. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin Makkah. Orang-orang musyrik Mekah ini biasa kita ingin cirikan ayat ini turunnya di Mekah atau di Madinah. Mekah di Madinah. Biasanya kalau di Mekah itu didahulukan dengan ya ayyuhan nasu, hai sekalian manusia. Tapi kalau sudah turunnya di Madinah, artinya sudah ada keimanan, kemudian Allah panggilnya adalah keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan lebih banyak ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dari panasnya neraka, siksa alam kubur, itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang belum menjawab panggilan dakwah Rasul. Artinya belum tertanamkan akidah dan tauhid dalam hatinya. Dan itu biasanya turunnya ayatnya makkiyatan. Artinya adalah masih ketika Allah, Rasul dan para sahabat di kota Makkah. Artinya adalah masih di 13 tahun pertama sebelum hijrah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Artinya apa? Ini ayat ditujukan kepada musyrikin Makkah. Makanya Allah gunakan narasi ya ayuhan nas, u'budu, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Tuhan yang khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kalian dan yang telah menggariskan kehidupan untuk kalian. Artinya bukannya Allah mengajak mereka untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang lalu, yaitu adalah al-asnam atau berhala-berhala, atau mereka menyembah matahari. Mereka orang-orang yang menyembah matahari menyangka bahwa setiap apa yang lebih besar, lebih kekar, lebih menguasai daripada dirinya, dia adalah Tuhannya. Makanya tempo lalu ada kisah tentang Nabi Ibrahim dengan ayahnya, yang ketika melihat ada matahari, oh ini Tuhanku, karena dia lebih besar. Dan sifatnya matahari adalah memberikan kehidupan. Seperti apa? Seperti adanya matahari, kemudian sampailah semua terang benderang. Bisa kita lihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Tapi begitu matahari terbenam, hilang sudah katanya ayahnya Ibrahim. Kemudian datang rembulan. Oh ini dia Tuhanku yang sebenarnya. Dia pun besar. Di kegelapan malam aku tidak bisa melihat apapun objek di hadapanku. Dia datang, dia bisa menerangi. Begitu ia tertidur, hilanglah rembulan. Kembali lagi kepada matahari. Oh ternyata ini matahari yang menjadi Tuhanku. Seperti itu keyakinan orang-orang terdahulu. Sampai musyrikin Makkah, dia bikin berhala-berhala, kemudian ia sembah sendiri. Artinya u'budu rabbakum, sembahlah Allah, aku bukan seperti Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah. Allah perintahkan untuk menyembah diri Allah, zat Allah, karena Allah ingin memberikan satu informasi, announcement, bahwa aku adalah Tuhan kalian. Bahwa apa yang diserukan oleh Muhammad, Rasulku, untuk menyembah Tuhannya, yaitu adalah aku. Tapi dalam hal ini belum ada turun perintah untuk sholat. Ibadah yang dimaksud ini adalah hanya tanamkan akidah dan tauhid. Jadi belum bentuk sholat, belum bentuk ibadah-ibadah yang lain. Satu tujuan dari sebuah perintah agar apa? Agar kalian bertakwa. Berarti ini isyaratnya adalah kalau orang sudah ada nilai keimanan dari sebab dia menjawab panggilan Allah, untuk menyeru Allah, untuk sujud Allah, untuk patuh terhadap Allah, maka kemungkinan nilai takwa itu akan timbul. Artinya itu ayat 21 surah Al-Baqarah memberikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada musyrikin Mekah, sembahlah aku Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, niscaya kalian akan ada rasa takwa dalam hati kalian. Periode Makkah ini ditujukan oleh Allah dan dijalankan oleh Rasul untuk memberikan tanaman dan menggemburkan tanah akidah. Sebelum nanti ketika ada hijrah, maka hijrah di sini adalah perbaikan secara sosial, memunculkan kekuatan dan persatuan antara orang-orang Makkah dan Madinah yang hijrah dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah, kemudian dipersatukan. Dari persatuan tersebut timbullah kekuatan. Berarti kalau kita ambil caranya Nabi, yang lebih awal
ketika kita baru mengenal Islam, yang ditanamkan itu adalah akidah lebih awal. Akidah ini menjadi, ya ibaratnya kalau pohonan yang terpenting akarnya harus kuat, Bu. Kalau akarnya sudah kuat, dengan vitamin tanamannya baik, bagus, pupuknya yang berkualitas tinggi, maka kita akan tunggu hasilnya. Bunga akan merekah baik, buah-buahannya juga ranum manis rasanya. Yang namanya akidah ini adalah tolak ukur bagaimana seseorang itu bisa memancarkan aura positif dan kebaikan kepada orang-orang ada di sekitarnya. Ada dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, jangan engkau punya rasa takut atau khawatir terhadap rizki yang aku berikan. Ini perintahnya adalah berkaitan tentang seorang ayah atau ibu, orang tua lah ya. Orang tua yang ketika ingin mendapatkan anak kemudian khawatir anak tersebut tidak memiliki rizki, atau orang tuanya khawatir tidak mampu memberikan kesejahteraan nafkah kepada anaknya, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan nahnu narzukukum wa iyyakum. Jangan kau anggap bahwa engkau dan anakmu itu tidak ada jaminan rizkinya. Jangan kau khawatirkan rizki anakmu. Jangankan anakmu, engkau saja aku yang berikan rizkimu. La haula wala quwata illa billah.